Halo Sobat Katolik, kembali lagi di Tiga Vlog, Dialog Katolik paling oke. Masih bersama dengan saya Ernst dan masih ditemani dengan Mas Didit. Nah, kita lanjutin percakapan yang kemarin nih Mas, soal cinta. Ya. Mas Didit kan udah menikah, sebelum menikah mengalami yang namanya fase pacaran. Iya, pacaran. Mas Didit sendiri, waktu pacaran sebelum menikah, yang Mas Didit cari waktu pacaran itu apa sih? Nah, sebelum kita memutuskan buat pacaran, kita mending harus tahu dulu sih tujuan pacaran itu apa. Jadi biar nggak kemana-mana nanti endingnya gitu. Kalau aku sih dari awal pacaran, memang tujuanku adalah buat menikah. Jadi bagaimana kita akhirnya berusaha buat terus sampai akhirnya di tujuan itu. Ya kita nabung buat nikah, atau kita juga prepare lah segala macam yang kita memang buat tujuan akhir kita yaitu nikah gitu. Jadi kalau pacaran aja tanpa ada tujuan, mending nggak usah pacaran, karena kalau cuma pacaran aja nanti juga selain endingnya juga nggak baik, takutnya ya kemana-mana lah ya, tahu sendiri kan sekarang anak muda zaman sekarang juga takutnya mungkin nanti ada ya kayak gitulah. Jadi Mas Didit menghindari yang namanya pacaran cuma seneng-seneng doang, atau cuman buat ya cuman pacaran aja gitu. Ya emang menghindari itu karena rugi waktu, nanti kita juga rugi waktu. Kita juga kalau main-main pasti butuh uang dan sebagainya macamnya. Kalau kita main-main terus gak bisa serius ya percuma kayak gitu. Jadi kalau aku dulu sih memang pacaran ya memang tujuannya buat menikah gitu. Oke. Berarti Mas Didit menghindari yang namanya toxic relationship. Pernah denger nggak toxic relationship? Pernah. Kalau menghindari enggak ya, karena itu toxic relationship kan nggak bisa kita hindari juga, karena kita nggak tahu kapan datangnya juga kan. Puji Tuhan aku bersyukur ketemu pasangan yang nggak kayak gitu. Jadi dia selalu ngedukung, selalu support apapun yang aku lakuin, terus juga kita juga saling support tanpa ada ego di tengah-tengahnya gitu juga. Jadi kita saling bantu, saling dukung juga, saling bantu, saling dukung, biar ya itu tadi, biar nyampe tujuan kita. Tapi pernah nggak jatuh ke hubungan mungkin di mantan-mantan yang sebelumnya? Misalnya Mas Didit dimanfaatkan buat nraktir makan, atau buat belanja, atau buat jadi ojek misalnya, kan sering kan bucin-bucin kayak gitu. Ya, mungkin ya, karena kan kalau bucin itu kan dia ngelakuin tapi dia nggak sadar gitu ya. Yang sadar malah orang-orang terdekatnya ya gitu ya. Mungkin aku pernah ngelakuin kayak gitu. Cuma ya mungkin diingetin juga sama teman-teman juga, keras kepala lah ya. Bilang, "Oh ini enggak bucin, enggak toksik." Ya, sampai kayak gitu, sampai lupa teman. Kadang istilahnya fokusnya cuma ke pacar aja gitu, nggak ke teman-teman gitu. Pernah sih, tapi ya gimana ya, sudah bukan jodohnya ya, jadi nggak kejadian lagi. Merasa menyesal nggak pernah jatuh di hubungan yang kayak gitu? Kalau menyesal sih enggak, karena jadi bisa belajar gitu ya. Jadi bisa belajar pengalaman, kayak kita belajar dari pengalaman toksiknya relationship itu kayak gimana, jadi kita menyikapinya harus gimana, terus yang harus kita lakuin buat ngadepinnya kayak gimana, kayak gitu sih. Oke. Nah ini buat informasi aja ya, Mas Didit ini kan berpacaran, kemudian menikah sama teman OMK-nya nih. Jadi sama-sama di lingkungan gereja, di lingkungan Katolik. Menurut Mas Didit, pandangan gereja yang benar, mendukung nggak sih pacaran itu? Kayaknya pacaran boleh, tapi memang harus ada batasan-batasannya gitu. Kita juga harus, selama kita pacaran ya kita juga harus ada batasannya tentang agama, tentang gereja, juga ada tentang norma-norma adat-adat kita. Untungnya saya adalah ketemu pasangan yang seiman juga, sama-sama gerejanya sama, satu MK, jadi satu frekuensi. Jadi kita ya ke gereja bareng, OMK bareng, tugas bareng kayak gitu-gitu ya. Selalu ingat lah ya, kalau mau aneh-aneh gitu mesti selalu ingat, oh ini dilarang, ini nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi kita ada batasan-batasannya itu gitu. Selalu ada pagar lah ya istilahnya gitu, biar kita nggak ngelanggarnya gitu sih.
batasnya itu, pagarnya itu sejauh mana Mas ya? Mungkin menurutku ya, mungkin karena berbeda-beda pandangan ya. Karena kalau menurutku pegangan tangan itu sudah cukup lah ya, cukup. Karena kalau sudah, kecuali kalau pelukan sih nggak masalah kalau kita di tempat umum kayak merayakan ulang tahun, apa pacarnya misalnya pasangan ulang tahun terus kita ngerayain kita pelukan itu nggak masalah. Yang ditakutkan adalah ketika kita pelukan misalnya pelukan di tempat-tempat yang sepi atau cuma dia berdua orang, takutnya kan pasti nanti mengarahnya pasti ke hal-hal yang negatif kan kayak gitu. Iya, dipandang orang pasti, wah kamu Ya, berzina nih. ya, pasti kan akan seperti itu karena ya gimana ya, kalau juga kita pasti ada kan kalau kita pacaran kan nggak mungkin kita menutupin nafsu itu kan nggak mungkin, tapi ya gimana caranya kita memanage nafsu tersebut kayak gitu, kontrol lah istilahnya kayak gitu. Oke. Bicara soal nafsu ini Mas, kan kita nggak menutup mata ya. Iya. Di luar sana itu banyak banget pasangan-pasangan yang mungkin terbawa oleh nafsu itu akhirnya dalam tanda kutip kebobolan. Oke, ya. Ya, kebablasan. Itu menurut pandangan Mas Didit sendiri gimana ya? Kalau sudah kebobolan berarti kan sudah terlanjur ngelakuin dan sudah jadi lah ya. Nah, ya tinggal gimana mereka berduanya ngobrolinnya. Maksudnya mereka berdua kan dari awal pasti sudah ada komitmen. Komitmennya gimana, mau gimana. Nah, ya tergantung cewek sama cowoknya gimana. Apakah cowoknya ini bertanggung jawab dengan ceweknya, apakah cowoknya melarikan diri kan biasanya gitu, kalau tidak bertanggung jawab jadi melarikan diri. Ya mereka harus ngobrol berdua, harus bertanggung jawab istilahnya kan. Gak mungkin mereka sudah melakukan terus mereka lari dari tanggung jawab kayak gitu kan. Kalau sudah kebobolan ada anak pasti kan itu sudah hadiah dari Tuhan, karena juga kita bicara kalau sudah ada anak kan banyak sekali orang-orang yang sulit buat hamil, tapi ketika mereka hamil ya tolonglah jangan disia-siakan kayak gitu sih. Oke. Kalau begini Mas kasusnya. Gimana? Si pacaran ini katakanlah dia masih SMA. Cowok cewek masih SMA atau masih sekolah lah. Sekolah. Mereka belum siap untuk bekerja, belum siap untuk mencari nafkah sendiri. Tetapi ketika mereka sudah memiliki anak, mereka berpikir seperti ini, aku nggak siap dong kalau aku harus membesarkan seorang anak karena dari kebobolan ini tadi. Daripada anak ini ntar terlantar, anak ini nggak bisa sekolah atau mungkin sama teman-temannya dia tidak bisa bergaul karena ya bully ini itu, atau mungkin dari pandangan keluarga juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk anak ini aku telantarkan aja wis, aku buang, atau mungkin aku aborsi lebih parahnya lagi. Ya kalau gitu kan berarti dosanya double ya. Yang pertama dosanya berzina itu, terus yang kedua ngelantarin anak ya. Itu tadi tergantung komitmennya pasangan ini gimana. Menurutku yang harus bertanggung jawab di sini adalah cowok ya, karena aku cowok. Jadi ya meskipun masih sekolah, meskipun kita belum bekerja ya gimana caranya kita harus bertanggung jawab. Ya entah itu kita kerja part time, biar gak ganggu sekolah, apa gimana. Terus untuk juga dibully sana sini ya kita nggak usah dengerin lah ya, nggak usah dengerin omongan orang. Karena ya ini kesalahan bersama, ya kita tanggung bersama. Kita harus bertanggung jawab tentang itu. Juga kita harus gimana caranya buat mendidik anak ini buat besarnya nanti dan nggak ngulangin lah kesalahannya orang tuanya. Masih soal tanggung jawab nih Mas. Ada biasanya cewek ya, pasang status dasar cowok nggak tanggung jawab. Masa udah pacaran sama ini, dia masih deket sama cewek yang itu. Oh, selingkuh Selingkuh, lah ya. soal perselingkuhan. Menurut Mas Didit, kalau ini kita belum menikah nih, belum ada ikatan apa-apa selain pacaran. Selingkuh itu salah apa enggak? Selingkuh jelas salah, karena entah itu cowok atau cewek yang selingkuh, pasti kan dia berkhianat sama komitmennya yang dari awal sudah dibangun sama mereka berdua. Nah, tapi ya kita nggak bisa kita nggak bisa berpatokan bahwa wah ini pacarku setia. Biasanya kan ada cewek bilang gitu, enggak, cowokku setia. Tapi kan ya itu menurutnya dia. Padahal kan kita belum tahu. Padahal bisa saja ya dia main di belakang atau gimana. Ya karena zaman sekarang apalagi teknologi sudah secanggih ini kan, sosmed dan segala macem.
peluang buat selingkuh itu pasti lebih besar lah, pasti lebih besar begitu. Jadi menurut saya gimana caranya mereka berdua bisa, kalau mereka bisa berpegang sama ya kayak aturan gereja tadi, komitmennya seperti apa, terus tujuannya mereka gimana, menurutku mereka akan langgeng lah kalau nggak ada selingkuh lah. Tapi bukannya gini Mas, misalnya kita kan ujung-ujungnya pasti poin akhirnya adalah untuk kita berada di jenjang pernikahan. Kalau kita waktu pacaran ini udah nggak cocok, tapi aku cocoknya sama yang ini nih. Aku sama pacarku ini nggak cocok, aku cocoknya kayaknya sama yang ini. Akhirnya dari selingkuh dong. Iya, betul. Kembali lagi ke self love. Aku juga mau apa yang terbaik buat diriku sendiri. Betul. Tanggapannya Mas Didi gimana? Apakah masih selingkuh itu salah? Tetap salah. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu tadi, lebih baik diomongkan dengan baik-baik dengan pacarnya. Jadi kita pisahnya secara baik-baik karena kita kenal dan jadiannya juga baik-baik. Kita harus bisa baik-baik bahwa kita memang nggak cocok gitu. Saya cocoknya sama dia. Ya sudah, kita bicarakan baik-baik. Dan juga pastikan bahwa ketika sama yang kita sukai menurut dia cocok adalah jenjangnya adalah pernikahan. Takutnya sisi ceweknya ngerasa cocok sama yang lain, ternyata cowoknya juga enggak lah, aku nggak cocok, takutnya kayak gitu. Nah, buat menutup pertanyaan nih Mas. Jadi menurut Mas Didi sendiri kesimpulannya pacaran itu apa sih? Pacaran itu adalah fase terakhir sebelum kita memutuskan untuk menikah. Istilahnya fase kita buat mendewasakan diri ya. Buat mendewasakan diri bukan ke hal yang aneh-aneh, sudah berpikiran dewasa, gimana kita sudah harus berprospek yang lebih panjang ke depannya karena tujuan kita adalah menikah, kayak gitu sih. Oke. Nah, thank you banget nih Mas. Sama-sama. Udah temenin 2 episode bicara soal cinta, mulai dari cinta yang menyimpang, cinta itu apa, perhatian, kemudian soal pacaran. Jangan kapok-kapok Mas, datang ke sini lagi main, kita ngobrol banyak hal yang bisa kita obrolin. Cuma di Dikaplok. Sobat Katolik, jangan lupa ya untuk terus saksikan Dikaplok setiap hari Jumat jam 6 sore hanya di channel YouTube Paroki Santo Albertus Seterapani. See you.